Oke, kita mulai deep dive kita hari ini ya. Ada kabar duka dari Keraton Surakarta. Raja SISKS Pakubuwono XIII Hanggabehi, beliau berpulang hari Minggu kemarin, 2 November 2025. Usianya 77 tahun. Nah, dari sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan ini, kita coba gali lebih dalam ya, sosok beliau dan warisan kepemimpinannya. Jadi misi kita kali ini, kita telusuri perjalanan PB13, mulai dari kemelut suksesi dulu, sampai perannya menjaga tradisi dan revitalisasi keraton itu sendiri. Langsung aja kita mulai. Iya, betul informasinya. Beliau nama lahirnya kan GRM Suryo Partono ya. Wafatnya di RS Indriati Solo Baru itu karena komplikasi penyakit yang kabarnya sudah sejak September lalu. Usia 77 tahun bener. Gelar lengkapnya itu panjang ya. Sri Susuhunan Pakubuwono Senapati ing Alaga, Abdurrahman Sayyidin Panatagama, Khalifatullah ingkang jumeneng kaping tegawas ing nagari Surakarta Hadiningrat. Itu kan menegaskan posisinya di Trahmartaram. Panjang sekali gelarnya ya, menunjukkan garis sejarah. Betul, dan yang menarik, begitu beliau wafat, prosesi adatnya langsung jalan. Sesuai paken ya, jenazah disemayamkan di Pendapa Paningratan, terus rencananya dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Di pemakaman Raja-Raja Mataram itu ya? Iya, benar. Ini kan langkah simbolis yang kuat ya, menegaskan kesinambungan garis keturunan. Terus ada dukungan Pemkot Solo juga, dari Wali Kota Respati Ardi. Ini menarik juga sih gambaran hubungan keraton sama negara modern, apalagi di momen penting begini. Kalau kita lihat dari catatan-catatan ini, perjalanan beliau naik tahta dan selama bertahta itu, wah, penuh liku banget ya. Ada krisis besar di awal kan? Itu setelah ayahandanya PB12 wafat tahun 2004. Katanya beliau nggak nunjuk putra mahkota secara jelas ya. Kok bisa sampai jadi konflik besar gitu? Persis. Jadi karena nggak ada prameswari atau permaisuri utama yang putranya biasanya jadi prioritas suksesi, terus ditambah lagi nggak ada wasiat penunjukan yang eksplisit gitu dari PB13. Nah ini membuka celah konflik. Akhirnya yang terjadi tuh fenomena yang cukup unik ya, Raja Kembar. Raja Kembar? Maksudnya? Iya, jadi dua putranya KGPH Hanggabehi yang kita kenal sebagai PB13 sama adiknya KGPH Tejowulan itu sama-sama mengklaim tahta. Wah, konflik dualisme ini berlangsung cukup lama dan getir. 8 tahun, dari 2004 sampai 2012. Dampaknya, wah ini destruktif banget. Gak cuma citra keraton yang merosot atau ketegangan internal ya, tapi sampai ada bentrokan fisik juga. Serius sampai fisik? Iya. Dan yang lebih krusial lagi, dana dari pemerintah pusat sama Pemkot Solo buat revitalisasi, buat pelestarian itu macet total. Kan pemerintah butuh kepastian hukum ya, siapa pemimpin yang sah buat nyalurin dana publik. Jadi ya gitu deh, proyek-proyek mendesak kayak perbaikan atap keraton yang rusak itu terbengkalai bertahun-tahun. Jadi bukan cuma soal wibawa, tapi kerusakan fisik nyata. 8 tahun itu, wah lama banget ya untuk konflik internal serumit ini. Terus titik baliknya gimana? Kok bisa selesai akhirnya? Katanya ada peran pihak luar ya di rekonsiliasi 2012 itu. Nah iya, kuncinya itu memang di mediasi intensif. Waktu itu difasilitasi oleh Pak Joko Widodo. Beliau kan waktu itu masih wali kota Solo. Oh, Pak Jokowi ya. Betul, prosesnya nggak gampang juga sih. Makan waktu sekitar 8 bulan. Akhirnya Mei 2012 tercapai kesepakatan damai. Itu diformalkan di gedung DPR RI. Wah, itu langkah besar banget. Oke. Kesepakatannya gimana isinya? Intinya gini, KGPH Tejowulan mengakui KGPH Hanggabehi sebagai PB13 yang sah. Terus, beliau menanggalkan klaimnya. Nah, sebagai bagian rekonsiliasi, Tejowulan dapat gelar kehormatan KGPH-PA dan posisi Mahapati. Oh, jadi ada win-win solution gitu ya? Bisa dibilang gitu. Buat keraton, ini vital banget. Dualisme selesai, wibawa pelan-pelan pulih. Dan yang penting, keran dukungan finansial sama politik dari negara kebuka lagi. Perlu dicatat juga sih, dinamika internal kan terus jalan ya. Kayak rekonsiliasi lanjutan sama kubu LDA, Lembaga Dewan Adat Pimpinan Gusti Moeng, itu tahun 2023 kemarin. Itu juga bagian dari proses. Oke, jadi setelah berhasil nih melewati badai krisis tadi, fokus utama PB13 kemana? Dari sumber-sumber ini, kayaknya banyak ke pelestarian budaya sama revitalisasi fisik ya? Benar sekali.
Setelah konsolidasi lewat rekonsiliasi itu, PB13 kelihatan fokusnya ke dua hal itu. Pelestarian adat itu jelas banget komitmennya. Salah satunya ya menjaga kesakralan tarian pusaka bedaya Ketawang itu. Tarian ini kan usianya ratusan tahun, cuma dipentaskan di momen-momen penting kayak penobatan atau tinggalan dalam jumenengan. Tinggalan dalam jumenengan itu peringatan naik tahta ya? Betul. Nah, beliau juga rutin menggelar upacara itu. Yang terakhir kan, ke-21 baru Januari 2025 kemarin. Ini kan upaya menjaga fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa. Iya ya. Terus soal revitalisasi fisiknya gimana? Nah, ini buah paling nyata dari rekonsiliasi tadi. Proyek gede penataan alun-alun utara sama selatan, nilainya sekitar 35 miliar rupiah. Itu kan didanai Kementerian PUPR sama Pemkot Solo waktu eranya Mas Gibran ya. Akhirnya bisa jalan lancar karena legitimasinya udah tunggal. Oke. Tujuannya apa penataan alun-alun itu? Tujuannya mengembalikan tata ruang sesuai desain asli keraton, sesuai arahan Sinuhun sendiri. Penyerahan aset alun-alun September 2024 kemarin itu jadi bukti konkret hasil perdamaian itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, warisan utama PB13 ini bisa kita lihat sebagai sosok Raja Rekonsiliasi gitu ya. Maksudnya beliau berhasil bawa keraton keluar dari krisis internal yang parah banget, terus bisa negosiasi sama pemerintah, dan yang penting bisa menerjemahkan perdamaian itu jadi aksi nyata, pelestarian budaya dan restorasi fisik. Itu rangkuman yang pas banget. Kepemimpinan beliau ini menunjukkan satu hal yang menarik sih menurut saya, kapasitas adaptasi monarki Jawa di tengah negara modern. Kemampuan beliau bernegosiasi, mengamankan dukungan dari luar, itu ternyata krusial banget buat kelangsungan dan relevansi keraton itu sendiri. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda, para pendengar, renungkan lebih lanjut dari diskusi kita ini. Mengingat betapa kompleksnya isu suksesi tadi, dan betapa pentingnya peran intervensi dari luar seperti pemerintah dalam menyelesaikan konflik di era PB13, kira-kira bagaimana ya Keraton Surakarta ke depan akan menghadapi tantangan kepemimpinan selanjutnya? Dan gimana caranya mereka terus menjaga relevansinya di tengah zaman yang terus berubah? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Oke, sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.